tidak harus yang tahu bagaimana atau gimana arah perjalanan sapi. Tapi kalau belakang ada arah perjalanan yang sama antara kaki belakang dan depan sama perjalanannya yaitu ke samping. Nah, cuma depan belakang bisa. Namun yang belakang ini juga bisa ke belakang di samping belakang. Kalau yang depan di samping lalu ke depan. Jadi ada wilayah aman itu bagian tengah. Jadi misalkan dengan misalnya mau berhenti, dan pelan-pelan saja masuk bagian tengah sini, kemudian diroboh dulu. Oke. Kalau sudah ini dimasukkan ini, lalu dengan apa namanya? Jangan ditarik. Ini sapi kalau sudah ada tarik, ini mesti risih Pak. Dia mesti begini kan. Nah, saat kaki posisi kaki sapi sudah risih itu, kita tarik sedikit. Tapi ini harus diikat dulu, bukan ikatnya, diturunin itu. Diturunin ini, atau gitu ya. Diturunin ini nggak bisa, hanya dipegang. Jadi begitu dia kakinya mulai risih itu Pak, tarik sedikit, udah kekuatannya ada di sini. Kalau jenengan pegang ini, kalau jenengan pegang ini nggak kuat apa jenengan, hanya begini sama. Setelah ini posisi terbaik adalah ketika posisi sapi Oke, baik, saya ulang. Posisi terbaik itu adalah ketika posisi kaki kiri itu tidak sejajar dengan kaki kanan. Jadi kaki kanan ini kakinya agak ke belakang. Kakinya agak ke belakang saat kita. Setelah itu sudah diikat lagi Pak, dipatok tadi, sudah. Nah, kemudian tali ketiga. Ini saatnya untuk merobohkan. Kita menggunakan kita simulasikan ini kepalanya menghadap ke selatan dan ini kemudian ini sudah, kalau saya sudah ada tali gosok tali Pak, jadi kita nggak dengar. Teknik yang kita gunakan adalah teknik tali tunda, atau tidak teman-teman itu namanya tali tembir. Nanti akan kita jerat takat di sini, karena kekuatan dari sapi itu terletak pada bagian tubuh yang memiliki bobot paling besar. Jadi bagian tunggul area sini Pak. Sama, kita buat tali jerat tadi seperti tadi. Nah, ini lalu kita jangan sampai keliru pelipatan ini Pak. Yang bundelan ini nanti dilempar ke bawah. Sini ada teman nanti yang akan bantu melempar ke bawah. Setelah itu nanti ini dimasukkan. Saat memasukkan ini Pak, mau mengencangkan ini, misalkan kencangkan pelan-pelan. Ini posisi berada di panggul yang ada kondolan itu depannya itu. Kemudian ini pas berada di tempong sini. Lalu ketika mengencangkan ini, misalkan bundelan ini Pak, bundelan ini berada di bawah torpedo. Jadi ada teman yang sebelah sini itu yang mengarahkan torpedo. Nah, ambil ini, udah Pak, udah. Nah, dari sini kita mulai kencengin Pak, pelan-pelan. Nanti ketika
Ya, limpruk. Kenapa? Karena ini sudah licin, Pak. Gitu. Kaki yang tadi kan posisinya begini. Itu kita tarik dari sini, jadi nggak bisa ini mau apa mau nggak bisa. Jadi kita tarik udah beda. Saat jatuh kita kencangkan, set, udah nggak beda. Semakin kita bagian pundak ini maka tidak beda. Kemudian kita baru bisa buat arti betul. Lucu Bisa, ya. kalau mau dibunyi bisa, tapi kalau dari personil ada misalkan suruh dari aja. Jangan pakai, jangan kendor kalau sudah jatuh. Karena lama orang itu agak kendor dia bangun lagi, tapi kalau sudah kita tarik balik kendor, balik jatuh. Kalau kecil bisa pegang. Baik, setelah dia roboh, maka nanti kita buat tali double ya. Sebenarnya di misalkan pegang sini Pak. Nah, kan posisi gini gitu, kalau saya sudah jatuh sana, masukkan saja di Pak. Nah, kita buat ini, masuk di saat, dan ini Pak. Yang penting adalah simpul yang di tengah tadi. Dan kemudian cawan sama dapat sisat tidak bocah-bocah. Oke. Jadi seperti itu tahapannya, mulai dari ini, kemudian simpul-simpul apa yang kita gunakan tadi dari mulai simpul gosok, kemudian simpul bobol itu yang biasa kita gunakan untuk pembukaan dan mungkin bisa sedikit mungkin ini problem di dari uang kan ada stres di hatinya tapi juga yang ideal misalnya ada stres karena banyak anak-anak dan anak-anak dikencengin malah sudah jatuh, dikencengin pinggangnya. Nah, karena pertolongan yang banyak sehingga kita ada satu yang memegang. Nah ini yang kedua lebih tenang, tapi jangan agak tenang. Nah, belum berarti duduk seperti duduk dulu. Kencingnya pelan-pelan gitu, kakinya itu pelan-pelan, bukan langsung sebentar, pelan-pelan. Nah itu duduk. Nah ini video teman kita dari ruang di prosesnya. Cukup 3 orang, yang pegang kepala, yang narik, sama yang tali kaki di belakang. Nah ini dibantu panitia untuk menarik. Makin banyak guys, makin cepat jatuh. Nah, oke. Nah, seperti itu gambarannya, simulasinya di lapangan untuk apa namanya teknik pendir atau tali juga. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita ambil di presentasinya. Oh ya, ini namanya tali karmantel. Ini tali yang biasa digunakan untuk panjat tebing. Saungnya bisa. Aku saya baliknya ke Khayalan. Ustaz Aris sudah menyampaikan sekilas kaitan dengan kali temani dan perobohan hewan kurban. Baik.
Ini kalau tidak dipraktekkan, yo bingung kan, dipraktekkan. Baik, selanjutnya Bapak dan Saudara sekalian, materi berkaitan dengan ISO, asap ISO dan penyembelihan. Pak Ustadz Stadio monggo. Secukupnya Pak. Nanti kita berdalam diskusi. Oh lagi itu. Ini praktek betul Pak. Kalau ada betul Pak, ini ujian kalau ada betul. Di beh nih. Iya. Kacau. Kiye iki sing anu. Sai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang Allah berkati, ini Bapak ya, kita cita sapi yang sudah dirobohkan ya. Tadi sapi sudah dirobohkan, berkali-kali yang istilahnya bojeri itu dua orang saja, satu di kepala dan satu di leher, ditekan ya supaya lehernya itu sakit ataupun sakit ya salah coba lagi kan lagu ya jadi kangenan dan itu terjadi di terjadi beban terus dicoba kali mereka kan masalah masih menonton di berkali mereka di tahu paling sangat mereka beban perlu termasuk penganiayaan terhadap sapi. Ini kaitan pun kalian ketajaman ISO sebelum kita benar-benar satu itu harus dipersiapkan. ISO ini kan pun biasa sebelum persiapan biasa itu mana pun baik sebelumnya